dari Irbad ibnu Sariyah radhiyallahu taala anhu warda, yang dikeluarkan oleh Al-Imam Abu Dawud dan juga Ibnu Majah dan yang lainnya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan apa? Fa innahu man ya'ish minkum fasayara ikhtilafan katsira fa alaikum bisunnati wa sunnatil khulafa'i rasyidin al-mahdiyyin tamassaku 'alaiha bin nawajid wa iyyakum wa muhdatsatil umur. Sesungguhnya kalian akan melihat perselisihan yang sangat banyak setelahku. Maka wajib bagi kalian berpegang teguh di atas sunnahku dan di atas sunnahnya para khulafa ar-rasyidin, dan gigit dengan gigi geram kalian, dan hati-hati kalian dengan kebalikan dari sunnah itu. Apa itu? Bid'ah. Jadi difahami? Jadi kalau ada orang, saya itu cinta dengan sunnah, saya ingin mengikuti jalannya Rasulullah, tetapi untuk membid'ah-bid'ahkan orang saya nggak mau. Ini kan agama orang zaman sekarang ya. Ya akhi, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu lebih rahmat daripada kamu. Beliau itu lebih berkasih sayang dibandingkan kamu. Beliau lebih mencintai manusia dibandingkan kamu. Ente jangan sok-sok. Ya jangan sok-sok bijak lah. Ya saya ingin mengamalkan sunnah saja, nggak mau membidah-bidahin orang. Kalau maksudnya ente nggak mau membidah-bidahin orang secara ya kejahilan, bidahin orang tanpa ilmu, ya kita sepakat. Tapi kalau seandainya maksud ente nggak boleh membidah-bidahin orang semua perkara dan amalan yang mereka lakukan, ente itu nggak lebih baik dari Rasul. Rasul itu manusia paling baik. Beliau manusia yang paling rahmat. Beliau manusia yang paling baik hatinya. Beliau berkata, ya, wa khairul kalamu kalamullah, wa khairul hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Apakah ente mengatakan Rasul itu tidak memiliki rahmat? Apakah ente mengatakan Rasul itu tidak memiliki toleransi? Apakah ente menganggap Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak baik hatinya sehingga beliau mengingatkan tentang perkara bid'ah? Sebaik-baik ucapan-ucapan Allah, sebaik-baik petunjuk-petunjuknya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan sejelek-jelek perkara kata Rasul adalah perkara-perkara yang baru, dan setiap perkara yang baru adalah sesat, dan setiap yang sesat itu tempatnya dalam neraka. Ini ucapan Nabi kalian yang sudah mendapatkan rekomendasi dari Allah. Azizun alaihi ma'anitum harisun alaikum bil mu'minina raufur rahim. Ente siapa yang memberikan toleransi, yang memberikan rekomendasi buat ente? Dari langit ketujuh Allah subhanahu wa ta'ala menurunkan ayat, innaka ala khuluqin azim. Sesungguhnya engkau wahai Muhammad memiliki akhlak yang sangat mulia, akhlak yang sangat agung. Tetapi ketika Rasulullah menyikapi orang-orang yang mereka berbuat kebid'ahan, Nabi SAW mengatakan, la yamrukuna minad din kama yamrukuna sam minar ramiyah. Mereka tidak keluar dari agama ini seperti mereka keluar dari agama ini seperti anak panah keluar dari busurnya. Rasulullah yang rahim ini, Rasulullah yang memiliki akhlak yang mulia ini, beliau mengatakan, haulai kilabun nar, mereka adalah anjing-anjing neraka. Kamu lebih baik dari Rasul? Ini prinsip agama. Ini bukan masalah toleransi dan lain sebagainya. Ini masalah dinul Islam. Ketika tidak diingatkan tentang perkara-perkara yang seperti ini, manusia akan kebingungan. Mana yang hak dan mana yang batil? Kita mau suatu saat masjid kita di hari Natal datang orang gereja, orang Kristen, pasang salib di sini, sama-sama kita nyanyi gereja, toleransi? Mau kita? Hah? Mau masjid kita dijadikan gereja suatu saat? Bentuk toleransi, nggak perlu disaling mengingkari. Toh semua juga baik kok, semuanya bagus kok. Yang masing-masing kita beribadah. Ketika mereka beribadah, ya kita bawanya juga ya gimana gitu loh sama mereka. Ini kalau nggak dibiarkan terus akan bergulir. Kita nggak sempat berpikir, pernah nggak tuh berpikir? Orang pakai jilbab, para santriwati masuk ke gereja, sempat nggak tuh berpikir? Nggak ada 10 tahun yang lalu seperti ini, nggak ada. Sekarang sudah kita lihat wanita pakai jilbab masuk ke gereja, nyanyiin lagu gereja.
Di pesantren dengan bangganya kami dari pesantren ini mengucapkan selamat Natal. Mudah-mudahan di Natal hari ini kita bisa membawa kesejukan, kebahagiaan, ketenangan buat seluruh umat Islam, buat seluruh umat manusia. Ada nggak kita mendengar 10 tahun yang lalu? Antum bisa bayangkan kalau seandainya perkara ini nggak disinggung, orang silakan dengan bid'ahnya, silakan dengan syiriknya, silakan dia beragama suka hati mereka. Yang penting kita saling bekerja sama yang kita sepakati, saling tolong menolong kita saling memaafkan apa yang kita berselisih, saling tolong menolong apa yang kita sepakati. Suatu saat saya nggak bisa membayangkan apa yang akan terjadi 10 tahun yang akan datang. Kita nggak bisa bayangkan apa yang akan terjadi 20 tahun yang akan datang. Kalau kita nggak ingatkan, kita takutkan cucu-cucu kita nanti di bawah, dia nggak bisa lagi membedakan mana Islam dan mana bukan Islam. Nggak bisa lagi membedakan mana agama kekufuran dan mana agama yang turun dari Allah. Mau kita seperti ini? Nggak bisa, harus diingkari. Harus diingkari. Kebid'ahan harus diingkari. Kesyirikan harus diingkari. Penyimpangan harus diluruskan. Tentunya dengan Al-Quran dan sunnatin Nabi sallallahu alaihi wasallam.